Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita kembali di video pembelajaran seni budaya yang kedua di semester 2 ini dengan materi ansambel musik. Oke, Pak Angga nggak mau berpanjang lebar karena penjelasan ini di materi ini mungkin lebih panjang daripada penjelasan di drama ya. Jadi Pak Angga mencoba untuk mempersingkat waktu. Oke, yang pertama pengertian ansambel. Ensemble ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu ensemble yang berarti bersama-sama. Jadi musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu. Nah, bermain musik atau dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu. Jadi ensemble itu hanya dikategorikan sebagai permainan musik secara bersama-sama. Oke, misalkan ya kalau kalian main gitar ini ya, kalau seandainya main gitar lebih dari 5 orang yang main gitar, itu merupakan ensemble karena dia memainkan alat musik secara bersama-sama. Beda kalau seandainya vokal semua, enggak, hanya satu alat musik, itu bukan ensemble namanya, itu namanya grup vokal atau vokal grup. Nah, yang B itu jenis ensemble itu ada dua. Yang pertama ensemble sejenis dengan ensemble campuran. Oke, ensemble sejenis adalah salah satu bentuk penyajian musik ensemble dengan menggunakan alat musik yang sejenis. Jadi misalkan kalau misalnya ini gitar semua, ya, itu merupakan musik ensemble sejenis. Kalau gitar semua, kalau misal pianika semua, nah itu merupakan ensemble musik sejenis. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Contoh dari alat musik ensemble musik sejenis. Jadi dia bermain musik gitar, alat musik gitar secara bersama-sama. Yang kedua itu ensemble musik campuran. Nah, ensemble campuran adalah satu bentuk penyajian musik ensemble dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat musik. Jadi bukan hanya gitar doang. Mungkin dia menggunakan alat musik lain, tapi dengan beda jenis alat musik. Contohnya seperti ini. Nah, band juga, band kayak band Noah atau band siapa lagi, Sheila on Seven, itu merupakan ensemble campuran. Yang ketiga jenis alat musik berdasarkan fungsi ya, dengar, berdasarkan fungsi. Jadi dari tiap-tiap alat musik itu merupakan adanya fungsi masing-masing. Nanti kan kita bahas di dalam ya. Yang pertama itu alat musik melodis. Nah, fungsi alat musik melodis, apa sih fungsinya gitu. Jadi ada beberapa alat musik yang dikategorikan sebagai melodis. Sama kayak kalian. Fungsi kalian sebagai pelajar apa? Ya belajar itu kan, bukan rebahan di rumah gitu. Alat musik melodis ya, alat musik yang memainkan melodi atau rangkaian sebuah nada. Ya, alat musik yang memainkan rangkaian sebuah nada sebagai melodi. Ya, melodi itu apa? Melodi itu rangkaian nada. Nada itu apa? Nah, kalau bisa apa yang Pak Angga omongkan itu dicatat ya. Apa yang Pak Angga omongkan itu dicatat di luar dari ini. Ya. Di luar dari ini. Melodi itu adalah rangkaian nada-nada. Apa itu nada? Adalah bunyi yang mempunyai frekuensi. Bunyi yang mempunyai frekuensi disebut nada. Oke, bunyi yang mempunyai frekuensi itu disebut nada. Nada ini seperti ini. Misalkan ini nada E. Lihat di gitar, nada E, nada A, nada D, nada G, nada B, nada E. Nah, itu merupakan nada yang dirangkai ya, yang dirangkai berurutan itu jadilah melodi. Nah, itu melodi. Atau kita lagu yang lain mudah ya. Tuh, itu merupakan
melodi. Nah, contohnya alat-alat yang hanya memainkan melodi itu kayak seruling, terus kayak biola. Jadi dia hanya sekedar memainkan nada-nada, dia tidak bisa membentuk akord. Dia tidak bisa membentuk akord-akord itu, kalau bahasa awamnya kunci-kunci. Ini akord namanya. Ini akord. Kalau akord kan itulah beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan jadi selaras. Itu akord. Kalau melodi hanya satu. Ini melodi. Itu melodi. Jadi alat musik melodi contohnya biola, gitar bisa dua-duanya. Cuman lebih ke harmonis dia nanti. Nanti kita masuk ke harmonis. Jadi contohnya alat musik melodi biola, terus sape itu merupakan alat musik melodis ya. Karena dia hanya memainkan nada-nada. Terus maksudnya memainkan rangkaian melodi. Terus seruling itu merupakan alat musik melodis. Nah, yang kedua alat musik harmonis. Nah, alat musik yang memainkan harmoni pada musik ya. Pada lagu atau musik, harmoni itu rangkaian nada-nada yang dimainkan secara bersama. Tadi kalau seandainya melodis itu sebuah rangkaian nada yang dimainkan secara berurutan. Tapi kalau akord adalah kalau harmonis, alat musik yang memainkan nada-nada secara bersamaan. Beda ya. Melodis berurutan, harmonis secara bersamaan. Nah, harmonis adalah alat musik yang biasanya mengiring. Contohnya gitar kan bisa membentuk akord. Nah, contoh ya. Nah, ini akord D. Nih, ini namanya harmonis. Dia memainkan nada-nada. Ini kan ada nada D. Ketika dimainkan bersamaan, harmonis ini. Nah, ini yang namanya harmonis. Tuh, harmonis ya. Rangkaian nada-nada yang dimainkan secara bersama. Jadi harmoni. Yang ketiga itu alat musik ritmis. Nah, mulai ya tadi Pak Pangga contoh alat musik harmonis itu contohnya gitar, dia bisa membentuk akord atau kunci ya, chord. Terus chord itu apa? Nah, ini catat ya. Chord itu merupakan penggabungan nada yang dimainkan secara bersama. Misalkan akord C. Nada apa yang ada? Nada C, E, G. Dimainkan secara bersama. Nada C, E, G dimainkan secara bersama jadilah akord C, E, G, C, akord C. Paham? Terus alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang memainkan ritme. Apa itu ritme? Ritme itu ketukan. Nah, ciri khasnya alat musik ini tidak mempunyai dia mempunyai nada yang tetap. Alat musik ini jadi hanya satu nada. Itu alat musik ritmis. Contohnya drum ya. Drum kan pak pak, tidak ada nada lain. Tak buh itu drum. Terus gong juga mempunyai salah satu alat musik ritmis karena dia mempunyai nada yang tetap. Dia memainkan ritme gitu. Nah, sekarang Pak Angga akan memainkan hanya gitar saja, tapi melodis, harmonis sama ritmisnya ada. Contoh seperti ini ya. Ini lagu apa ya? Lagu Titanic ya.
itu Pak Nga mainkan harmonis, melodis dan ritmis menjadi satu. Melodisnya yang mana? Melodisnya yang ini. Harmoni yang mana? Ini harmoni. Karena dia akord. Ritmisnya yang mana? Yang ini. Nah, ini. Pak Nga ngetok-ngetok ini menjadi ketukan deh, ritme. Jadi dia seperti ini. Itu merupakan ya. Semoga kalian bisa mengerti walaupun hanya sekedar video. Lanjut ke jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi. Tadi berdasarkan fungsi, ini berdasarkan sumber bunyi. Jadi alat musik itu mempunyai sumber bunyi masing-masing ya. Yang pertama idiopon. Alat musik yang bunyinya dihasilkan oleh getaran alat musik itu sendiri. Nah, alat musik yang dihasilkan oleh alat musik itu sendiri. Contohnya gong. Tahu gong? Nah, kalau kalian mau membunyikan gong, yang kalian pukul gongnya langsung. Badan gongnya itu. Dung. Contoh seperti ini. Nah, ini alat musik dari gong. Yang kalian pukul bagian gong itu kan. Bagian itu. Tung. Contohnya apa lagi ya? Simbal. Nah, simbal juga merupakan alat musik idiopon. Nah, lanjut. Kedua itu alat musik kordofon. Ya, kordofon, chord. Ingat kata kuncinya chord. Chord berarti dia bisa membuat akord, bisa membuat kunci. Nah, biasanya chord. Berarti alat musik yang bunyinya dihasilkan dari dawai atau senar. Ya, kordofon. Ya. Contohnya ya gitar. Nah, ini alat musik kordofon. Lihat, nih gitar. Dia ada senarnya. Ada senarnya. Ini kordofon. Apalagi selain ini gitar, biola, terus apa lagi? Ada cello. Itu merupakan alat musik kordofon. Lanjut. Tadi contohnya ya, ada biola, ada gambus juga, gitar, itu merupakan alat musik kordofon yang sumber suaranya berasal dari senar. Lanjut ke membranofon. Membran, ingat kata kuncinya membran. Nah, membranofon merupakan alat musik yang sumber suaranya berasal dari selaput tipis atau kulit. Selaput tipis kan banyak, jadi dijadikan untuk dipukul ya, kulit atau membran. Contohnya drum, gendang, atau rebana. Nah, ini kan ada membrannya nih. Ini membran nih. Bagian sini ini. Nah, ini yang namanya membran nih. Membran. Nah, itu yang dipukul. Merupakan alat musik membranofon. Contohnya drum, gendang, rebana, ya. Yang keempat itu aeropon. Aero itu udara atau angin. Jadi alat musik yang dihasilkan karena ada angin. Contohnya seruling atau recorder. Nah, kalau dipukul bunyi enggak? Bunyi enggak, cuman bukan bunyi seruling. Gitu, Pak. Dia enggak ada senarnya untuk bunyikan. Jadi dia harus tiup. Nah, baru udah tiup. Baru dia berbunyi kalau ada angin. Lanjut. Elektropon. Nah, ini alat musik yang bunyinya dihasilkan dari energi listrik. Nah, oke, banyak sekali ya, gitar elektrik. Nah, terus drum elektrik. Nah, ini contohnya. Dia tidak akan bunyi drum kalau tanpa adanya aliran listrik. Kalau dipukul tanpa ada listrik, misalkan tidak dicolokkan ke listrik, dia berbunyi, tetap berbunyi dia. Cuman tidak bunyi seperti drum, sama semua bunyinya. Gitu. Jadi itulah tadi alat musik elektrik. Banyak sekali ya gitar elektrik segala macam. Nah, materinya hanya sampai sini.
Jadi Pak Angga mau kalian apa yang Pak Angga omongkan juga dicatat, itu juga masih masuk dalam catatannya apa yang Pak Angga omongkan. Nah, namun jangan lupa bahwa catatan ini merupakan nilai tugas untuk kalian juga. Jadi Pak Angga tidak pernah ngasih soal di luar ulangan. Pak Angga ngambil nilai tugas kalian dari nilai catatan, ya. Nah, jadi Pak Angga harap kalian segera mencatatnya. Oke. Nah, terus nanti Pak Angga akan memberi kalian praktek, tapi prakteknya bukan praktek main alat musik. Kalau seandainya di kalian masuk sekolah mungkin kita akan adanya praktek ensemble musik, tapi kalau seandainya kalau masih tidak sekolah ya mau tak mau Pak Angga mungkin menyuruh kalian mencari beberapa gambar alat musik segala macam, itu mungkin tugas praktek kalian ya, agak permudah lah ya. Mungkin sampai sini yang bisa Pak Angga sampaikan. Jangan lupa catat dan juga dipahami. Kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan atau chat Pak Angga langsung ya. Pak Angga akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.